Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang berangkat lebih awal siapa? Siapa? Dina ya. Nah, karena Dina yang berangkat lebih awal, jadi Dina yang memimpin doa untuk hari ini. Nah, Dina memimpin teman-temannya. Ayo Din, dipimpin teman-temannya. Siap, Kak, pada buku hormat, Kak. Selamat pagi, Bu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lupa? Ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, apa nak? Kita menyanyikan untuk apa? Sikap kita bagaimana? Iya, nah kita berdiri. Ayo. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini belajarnya semangat ya. Harus semangat. Untuk apa nak? Untuk apa? Kalau kita belajar kan harus semangat. Nah, untuk apa? Untuk meraih cita-cita, untuk mendapat ilmu, dan untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peredaran darahku sehat. Sudah tahu? Bukunya dibuka. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan peredaran darah manusia secara rinci. Jadi, nanti kalian menjelaskan peredaran darah secara rinci. Nah, yang kedua, siswa mampu menggambar peredaran darah manusia. Jadi nanti kalian, ibu minta untuk menggambar peredaran darah dan fungsinya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu nanti ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat pantun. Seperti itu. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pantun. Apa sih pantun itu? Ada yang tahu? Apa? Apa pantun itu?
juga ya, pantun itu apa? Apa sih pantun itu? Ayo. Di kelas 3 kan sudah dipelajari ya. Di tema yang lalu juga sudah dipelajari. Ada pantun, ya kan? Lupa. Nah, jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Nah, pantun itu berasal dari kata patuntun. Apa, Nak? Patuntun. Tadi apa? Pantun merupakan apa? Itu kan berasal, patuntun itu berasal dari kata patuntun. Mengerti ya? Nah, Ibu jelaskan sekali lagi. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Paham? Nah, di sini ada 3 ciri-ciri pantun. Ada yang tahu? Ciri-ciri pantun? Afwan tahu? Tidak tahu? Nah, ciri-ciri pantun itu ada 3. Yang pertama, pantun memiliki minimal 2 baris hingga 4 baris hingga 8 baris. Beda sama puisi ya. Nah, yang selanjutnya, pantun memiliki makna dan isi. Di dalam pantun itu memiliki puisi atau makna tertentu. Jadi setiap pantun pastinya memiliki suatu makna atau isi di dalamnya. Seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun anak-anak. Nah, di dalam pantun tersebut pasti memiliki sebuah isi atau makna di dalamnya. Begitu. Sudah paham? Tadi apa ciri pantun? Apa tadi? Yang pertama? Minimal apa? 2 baris, Heeh. 4 baris, Hingga 8 baris. Iya. Yang kedua? Memiliki memiliki makna tertentu atau isi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pantun bersajak AB. Nah, jadi pantun bersajak AB. Jadi kalau bait 1A, bait kedua B, bait ketiga A lagi, dan bait keempat B lagi. Jadi bersajak AB. Paham? Atau AA. Seperti itu. Sudah paham? Nah, di sini ada jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu nasihat, kemudian jenaka, anak-anak, dan pantun pendidikan. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh kalian tentang pantun nasihat. Didengarkan, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat pantun. Dengarkan ya. Nah, bait pertama yaitu di jalan tak sengaja bersumpah daun sugi. Itu bait terakhir apa? Iya. Bait terakhir I. Ingat-ingat bait terakhir I. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Bait kedua, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Bait kedua apa? A. Ingat-ingat, tadi bait pertama I. bait kedua A. bait ketiga, tidak belajar tiada yang rugi. Iya. Bait keempat, kecuali diri sendiri di masa tua. Berarti bait pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, berarti itu yang dinamakan ABAB. Itu yang dimaksud bersajak ABAB. Sudah paham?
Sudah paham? Tadi kan contoh dari pantun nasihat. Nah, jadi di dalam pantun nasihat itu memiliki isi apa, Cah? Tadi kan di dalam pantun di dalam pantun nasihat kan memiliki makna apa? Disuruh apa itu? Enggak ya, didengarkan sekali lagi. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Nah, ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tidak belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Itu kan dinamakan pantun nasihat. Nah, di dalam pantun nasihat itu, isi di dalam pantun nasihat itu apa? Maknanya apa? Ayo apa? Maknanya? Maknanya kita disuruh belajar agar di masa tua kita tidak rugi, seperti itu. Paham? Itu yang dinamakan pantun nasihat. Nah, jadi pantun nasihat itu sebuah nasihat atau amanat. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka itu? Nah, pantun jenaka itu pantun yang lucu dan menarik. Apa, Nak? Jenaka itu? Pantun lucu dan menarik. Tujuannya untuk hiburan. Nah, pantun tidak hanya untuk nasihat, amanat, atau agama ya. Di dalam pantun juga memiliki pantun hiburan. Nah, jadi pantun jenaka itu tujuannya untuk hiburan atau menghibur diri. Contohnya seperti ini ya, Nak. Duduk manis di bibir pantai. Itu apa? Bait terakhirnya duduk manis di bibir pantai. Iya. Baris kedua, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta, sulit tertawa. Nah, jadi seperti itu. Jadi pantun itu harus bersajak A B A B. Beda kalau puisi ya. Kalau puisi kalimatnya, sajaknya atau barisnya atau baitnya itu boleh apa saja, boleh berapa saja. Tetapi kalau pantun mempunyai aturan. Sajaknya harus AB-AB. Kemudian baitnya harus minimal 2, 4 sampai 8 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pantun agama. Pantun agama ini yang dibahas dengan Tuhan, dengan Allah. Tujuannya sama seperti pantun nasihat. Tadi pantun nasihat apa? Tadi pantun nasihat untuk apa? Untuk menasihati atau amanat yang baik-baik ya. Nah, kalau pantun agama contohnya juga sama seperti pantun nasihat, tetapi ini lebih khusus ke Allah atau Tuhan kita. Nah, jadi seperti ini ya pantun agama. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Itu kan berarti kan pantun agama ya. Sudah bisa kalau ibu minta untuk membuat pantun, bebas kata-katanya. Yang penting AB, AB. Sudah bisa? Sudah bisa? Nah, kalau diam berarti sudah bisa ya. Ibu anggap sudah bisa karena kalian diam. Jadi di sini ibu meminta kalian untuk membuat pantun.
harus bersajak AB-AB, dan pantunnya harus pantun nasihat. Dimulai dari sekarang, nanti maju untuk membacakan pantunnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran dana dinar. Didengarkan ya kalau ibu menjelaskan. Nah, apa sih pengertian dari sistem peredaran darah manusia itu? Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan sebagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Jadi, darah itu dipindahkan dari zat ke sel-sel tubuh manusia. Bukan zat saja, tetapi ada makanan yang dinetralisirkan oleh sistem peredaran darah. Seperti itu ya, Cak. Ada oksigen dan juga ada karbon dioksida. Susah? Susah? Ya emang susah kan, karena kalian sudah kelas 5. Nanti kelas 6 lebih susah lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi ya. Tadi kan pengertian darah, sekarang fungsi darah. Nah, fungsi darah itu untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kalian makan atau kalian minum itu kan dicerna. Dicerna oleh tubuh. Lalu fungsi darah itu mengalirkan sisa-sisa zat makanan yang sudah kalian makan tadi. Seperti itu. Sudah paham? Paham apa belum? Kalau dia berarti paham ya. Nah, yang selanjutnya, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Apa, Cak? Peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup dibedakan menjadi 2 sel. Yang pertama, darah kecil dan darah besar. Nah, peredaran darah kecil dimulai serambi kanan menuju bilik kanan, kemudian keluar melalui pembuluh darah menuju ke paru-paru dan jantung. Susah ya? Mubeng-mubeng? Oh, emang ini susah sekali materi ini, tapi gimana lagi, emang udah materinya kan seperti itu ya. Tadi kan darah kecil, sekarang darah besar dimulai dari serambi kiri, bilik kiri, melalui pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, di sini ibu membawa gambar. Bentar. Nah, ini ada gambar. Ini organ peredaran darah manusia seperti ini. Sudah jelas? Ini dinamakan apa? Ini dinamakan peredaran darah manusia. Yang ini dinamakan kapiler paru-paru. Ini kayak otak ya. Ini dinamakan kapiler paru-paru. Nah, ini peredaran darah kecil tadi yang ibu jelaskan tadi. Nah, yang ini peredaran darah besar. Paham? Tadi apa? Peredaran darah kecil apa, Nak? Apa? Dimulai dari serambi kanan. Ini dinamakan serambi kanan, ya kan? Menuju bilik kanan. Nah, kan dari serambi kanan, ya kan? Peredaran darah kecil dilalui dari bilik kanan, serambi kanan menuju bilik kanan. Dilihat.
kemudian keluar melalui pembuluh darah. Nah, kan dari sini, dari dari serambi kanan. Nah, kemudian ke bilik kanan, terus keluar ke pembuluh darah ini, peredaran darah ini. Kemudian ke paru-paru. Nah, ini kan dari sini kan dari sini menuju ke sini, terus ke pembuluh darah dan ke paru-paru. Ke paru-paru, kemudian ke jantung. Seperti itu. Nah, sama kok. Peredaran darah kecil dan darah besar itu sama. Sama. Hanya saja peredaran darah kecil itu kecil, darah besar itu besar. Itu ya. Sudah paham ya? Nah, yang selanjutnya kan tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang apa peredaran darah manusia. Nah, mengalirnya darah dalam tubuh disebut peredaran darah. Apa nah? Peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi apa saja? Jadi peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peredaran darah kecil Dan peredaran darah besar. Nah, kalau peredaran darah kecil yaitu apa tadi? Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru. Seperti itu. Kalau peredaran darah besar juga banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri kemudian ke jantung. Kalau peredaran darah kecil kan masuknya ke kanan, kalau peredaran darah besar masuknya ke kiri. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini gambar paru-paru ya. Jadi paru-paru kalian itu seperti ini. Paru-parunya anak kecil, terus paru-parunya orang tua kalian juga seperti ini. Ini gambarnya paru-paru kalian. Nah, paru-paru memiliki peranan yang sangat penting di dalam peredaran darah. Itu. Boleh dilihat, disimak, diamati. Sudah ya? Kalau sudah, tadi kan kalian sudah mengerti tentang peredaran darah manusia. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk menggambar organ peredaran darah manusia, dari yang peredaran darah kecil sampai peredaran darah besar, dan ditunjukkan fungsi-fungsinya ya. Kalau sudah dikumpulkan, sini kumpulkan ya. Bagus ya. Tak periksa dulu. Lucu. Aku lucu. Ini apa ini? Nah, yang selanjutnya ibu kan membagi dua kelompok ya. Kita berdiskusi lagi. Nah, ini kelompok 3, kelompok 1, Dina, Iza, Tika, dan Afwan sama Emma kelompok 2. Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Kalau sudah kan juga jam pulang ya, Cak. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Jaga pada
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kenang-kenangannya dikumpulkan.